artinya dia nomor 2. Nabi kadang menjalankan, kadang laksanakan, kadang tidak, ya. Tapi kalau kita mampu, alhamdulillah. Itulah paketnya. Ada yang paket 14, ada yang paket 16, ada yang paket 18, bahkan 20. Jadi paket yang muakkadah itu 10 dengan 12. Nah, paket yang gairi muakkadah ini, yang pertama yaitu gabliyah maghrib, gabla maghrib, ya. Gabliyah maghrib. Kata Rasulullah dalam hadis sahih as-sahihani Bukhari Muslim bahwa sallu gablal maghrib, sallu gablal maghrib, sallu gablal maghrib, sampai 3 kali, 5 saat. Jadi kata Nabi, salatlah sebelum maghrib, salatlah salat sunnah sebelum maghrib. Siapa yang mau? Ini momennya namanya. Ibnu Hajar dari mazhab Syafi'i menjelaskan di Fathul Bari, ya, penjelasan tentang Sahih Bukhari tentang hadis ini. Kenapa Nabi suruh salat maghrib sebelumnya 2 rakaat? Kata Ibnu Hajar, karena di waktu antara azan maghrib dengan iqamahnya, yang disebut dengan azan ini, antara azan dengan iqamahnya maghrib itu salah satu doa mustajab, apalagi di bulan Ramadan. Jadi penting. Jadi silahkan. Ini bertepatan momentumnya bulan suci Ramadan. Kalau buka puasa, dikasih ruang sedikit orang berbuka. Karena memang Nabi juga sudah kasih ruang ini. Siapa yang mau salat maghrib sebelum, silahkan. Mau salat maghrib sebelum, silahkan. Ada ruang. Maka ulama menjelaskan, nanti kalau sudah buka puasa, sudah nanti habis zikirnya, nas'aluka ridaka wal jannah wa na'udzubika minan nar, orang yukub baru 1 biji korma. Sudah azan, sudah kamar, ya Ustaz. Tahu yang dikasih ruang orang yukul. Jangan takut, secara hukum sesudah azan sampai waktu isya ada waktu 1 jam. Ada waktu 1 jam sampai selesainya waktu maghrib. Dikasih ruang saja. Jadi kenapa? Karena ketika kita buka puasa itu ada 2 kali doa yang mustajab itu. Sebelum buka puasa kita doa minimal bismillah. Kita doa minimal bismillah. Korma 3 atau air putih seteguk. Kan begitu. Setelah itu angkat tangan doa lagi. Itu yang diajarkan Nabi. Zahabaz zama'u wa batalatal urub. Ya kan begitu. Wa sabatal ajru insyaallah. Ya Allah, saya punya Saya punya leher kerongkongan sudah basah, yang tadinya kering. Ya kan begitu. Saya tinggal mengharapkan pahala darimu ya Allah. Atau Allahumma kasuntu, ya Allah, saya telah berpuasa, telah berbuka. Wa bika amantu, karena keimanan atasmu. Wa ala rizkika aftartu, saya berbuka maka nikmat darimu ya Allah. Birahmatika ya arhamar rahimin. Tapi apakah doa ini bisa dibaca sesudah buka puasa? Kata para ulama boleh. Sebelum buka puasa boleh, tidak apa-apa. Tapi doa sebelum buka puasa minimal bismillah, minimal sekali. Jangan sampai dilupakan itu Allah. Jadi kasih waktu, kesian orang buka puasa maghrib tidak dikasih ruang. Akibatnya apa? Utamanya onde-onde. Maksudnya, kebetulan saya suka onde-onde. Itu kalau kita makan onde-onde jangan digigit, makan 1 kali ibu. Kalau digigit bahaya, fatal. Kita telah onde-onde, orang akamat, akhirnya Allah Akbar kita ikut sembahyang, ada kelapanya onde-onde tersisa di gigi. Ini hati-hati kita. Kemudian sudah rakaat keluar, kita bingung karena tidak ada ilmu. Sudah kita pernah bahas kan tahun lalu, tidak ada ilmu, akhirnya apa? Telah.
ya kan? Akhirnya itu kelapanya onde-onde, kue atau bekas makanan di mulut ditelan. Kalau sudah ditelan, otomatis secara hukum sembahyang kita batal. Karena yang membatalkan sembahyang selain keluar dari dua lubang, berbicara dan makan, itu batal sembahyang. Jangan nanti ada bekas jajaran kote kita makan yang punya bekas, kita telan, kita lanjut sembahyang, batal sembahyang. Maka inilah yang dijaga, kasih ruang orang berbuka puasa. Jangan langsung main azan, kasih makan dulu. Tak apa-apa, ada waktu 10-15 menit tenang, supaya orang juga minum bisa berkumur-kumur, karena biar tidak untuk kembali. Baru sembahyang baru azan. Makanya Nabi kasih ruang. Nabi kasih ruang untuk salat sunat sebelum maghrib, silahkan. Di situ doa mustajab. Itu satu. Yang kedua, ada 4 rakaat sebelum asar. Ya Pak, 4 rakaat sebelum asar. Dalam hadis sahih Rasulullah bersabda, ya, kata Rasulullah, rahimallahu, Allah memberikan rahmat luar biasa. Man amra'atan arba'a raka'atan qablal asr. Siapa yang salat sunat sebelum salat asar 4 rakaat. Ini hadis sahih. Ya, Allah kasih rahmat seorang hamba yang salat sebelum asar 4 rakaat. Nah, boleh. Tapi di sini kan ada waktu iqamah. Kalau tidak dapat 4 rakaat jangan dipaksa. Beda dengan subuh bisa kita kada kan. Jadi umpamanya hanya dapat 2 rakaat, karena kejar ini hadis, habis asar dia tambah lagi, tidak boleh aturannya ya. Tidak bisa. Karena sudah haram itu sembahyang. Yang ada petunjuk dari Nabi itu Gabliyah subuh. Sudah kita bahas juga tahun lalu. Jadi jangan dipaksa. Karena keadaan kita sudah 30 detik kita paksa lagi sembahyang. Boleh. Tapi suratnya dibaca jangan panjang, jangan sampai nanti iqamah. Karena kalau sudah iqamah, semua sembahyang sunat harus dibatalkan. Kecuali di mazhab Syafi'i ketika kita sudah tasyahud akhir. Tapi kalau masih ruku, sujud pertama batalkan. Karena iqamah lebih penting daripada sembahyang sunat. Nah, itu kita jaga. Kecuali sudah tasyahud akhir. Makanya kalau memang tinggal 2 menit, pakai suratnya yang simpel. Kalau mau laksanakan salat rawatib apapun, habis Al-Fatihah baca saja Yasin wal Qur'anil Hakim, Allah Akbar, ruku. Bisa paham Pak ya? Baca saja doa rukunya 1 kali saja. Mau pakai Subhana Rabbil Azim wa bihamdi 1 kali, atau mau pakai Subhanakallah wa hamdika Allahumma ghafirli 1 kali saja, atau pakai Subhanallah, sudah sah secara hukum 1 kali saja. Karena ini jangan sampai nanti kiamat. Karena kita juga sudah biasa jaga salat rawatib, tidak enak perasaan. Jadi 1 kali baca saja Subhanallah, bangkit Rabbana walakal hamd. Sujud juga begitu, 1 kali saja Subhanallah atau Subhana Rabbil A'la wa bihamdi 1 kali saja. Jangan paksa 3, jangan paksa 7 kali, jangan paksa 9 kali. Ini kan dalam hadis boleh semua. Jangan paksa 12 kali. Ada juga hadisnya 36 kali. Itu kalau sembahyang sendiri. Kalau Ustaz Ahyar bagian 36 kali, tidak ada orang besok malam sembahyang. Jadi bisa-bisa tertidur. Jadi begitu cara. Jadi silakan asal boleh, ada ruang. Tapi kalau sudah tidak ada, jangan dipaksa. Kemudian yang terakhir, yang ketiga, salat rawatib gairi muakkadah, yaitu sebelum salat Isya. Nah, ini yang paling rendah nilai pahalanya. Tapi yang biar rendah tinggi. Kebiasaan di zaman Nabi, tetapi ada ruang. Kebiasaan di zaman Nabi, kalau habis azan Isya langsung qamat Bilal. Abdullah bin Maktum langsung qamat kalau habis azan Isya. Tetapi sahabat juga menjelaskan ada kadang waktu itu ruang. Kenapa Nabi terima tanggung? Apa dasarnya ini? Kata Rasulullah dalam hadis sahih bahwa bainal azanaini as-salat
Kan begitu. Antara azan dengan qamat ada salat sunnah. Nah, maka ulama di mazhab Syafi'i menjelaskan boleh Gabliyah Isya, karena biasanya Nabi ada tiba-tiba tamu, ada urusan, salat Isya dipending. Kalau waktu kita sekarang umpamanya jam 7:30, tiba-tiba Nabi datang tamu, Nabi pending, Nabi terima dulu tamu, kasih yukul, apa keperluannya baru pulang. Jadi biasa sahabat sembahyang jam 9, jam 10. Ditanya sama sahabat, ya Rasul, kita sudah tidak tepat waktu. Maka Nabi kasih keluar hadis, laula an amartuhum, kalau tidak memberatkan umatku, saya perintah, laula asyaqu ala ummati, tidak memberatkan umatku, la amartahum, saya perintahkan mereka untuk salat Isya awal malam. Ya kan begitu. Ditunda sampai jam 10, hanya memberatkan. Bisa-bisa nanti kita ketiduran. Nah, jadi tadi sampaikan. Jadi di situ ada salat Isya dua rakaat. Tapi kalau tidak ada keperluan, boleh langsung kamar. Yang penting tidak ada orang lain. Habis azan boleh juga langsung kamar. Boleh juga dipending sampai jam 9 kalau ada acara, nggak apa-apa. Jadi secara hukum tepat waktunya Isya itu sampai awal malam masih terbaik. Kenapa? Karena Nabi ajarkan sama sahabat, sebenarnya sama kita semua, sesudah salat Isya jangan ada lagi urusan-urusan dunia. Sesudah salat Isya jangan ada lagi urusan-urusan dunia, termasuk dengan kita kan. Sudah habis salat Isya harusnya semua organ tubuh istirahat, makannya istirahat, pandangannya istirahat, tangannya istirahat, harus istirahat untuk persiapan tahajud. Tapi kita kadang beraktivitas justru kelelawar malam. Tapi oke lah, karena masing-masing profesi. Tapi itu ajaran Islam. Sehingga setelah salat Isya Nabi tidak menerima tamu lagi. Jadi orang sudah mengerti Nabi ini tidak terima tamu. Jadi kalau ada urusan besok dipending. Karena Nabi kalau sudah salat Isya sudah masuk di biliknya, sudah istirahat untuk persiapan bangun di pertengahan malam. Jadi kira-kira begitu Bapak sekalian. Itu salat rawatib. Jadi kalau kita bisa pakai, apalagi Pak Adi, ada yang orang-orang tua saya yang sudah pensiun, itu jauh lebih bagus, lebih fokus. Ya, kalau bisa ambil ini sampai paket 18 rakaat setiap hari, subhanallah. Ya, saya tidak tahu, pasti ada power yang ekstra yang Allah kasih, bukan hanya pahala. Ya, kalau sudah biasa kita laksanakan rawatib ini. Jadi mudah-mudahan di bulan Ramadan ini salat-salat sunat ini kita jaga dengan sebaik-baiknya. Kemudian kita pertahankan jamaahnya. Gitu ya, dipertahankan jamaahnya supaya sampai akhir Ramadan. Apalagi yang kurang ini sudah ada AC ya, semua sudah lengkap. Ini juga lantainya sudah berlapis lagi. Barangkali mau ditambah apa lagi barangkali baju supaya orang nikmat ya. Nah, enak sekali. Kita ini enak sekali. Pak Adi cerita tadi tahun 80-an ini luar biasa. Subhanallah subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.